Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Touaru Kagaku no Accelerator bagian kedua. Anime ini mengisahkan kehidupan seorang pria yang biasa disebut sebagai akselerator. Dia merupakan esper dengan kekuatan super paling kuat. Karena terjadi suatu hal yang menimpa dirinya, kini akselerator lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Dalam masa rehabilitasnya juga, seringkali dia terlibat dengan berbagai insiden. Akibatnya akselerator beraksi kembali menjadi pahlawan super tak terkalahkan. Setelah memberantas kejahatan di markas organisasi rahasia, Esther merasa kagum dengan akselerator. Karena dengan kekuatan yang sangat besar, dia dapat mengalahkan penjahat tanpa membahayakan nyawa mereka. Sekalipun penampilannya dan sikapnya terlihat kasar, tapi pada akhirnya dia telah menyelamatkan banyak orang. Di saat yang sama, Esther memohon untuk menjadi muridnya. Namun, akselerator mengabaikannya. Dia pergi seakan tidak peduli dengan perkataannya. Setelah klon Misaka dan anggota keamanan kembali pulih, akselerator berniat untuk menghabisi Hishigata karena dialah orang yang selama ini mencari masalah dengan dirinya. Namun tiba-tiba saja ada mecha yang datang dari langit. Esther berkata mecha itu memakai susunan sihir keluarganya, yang artinya di dalamnya terdapat tubuh mayat berkekuatan super yang ditingkatkan. Esther memperingati akselerator agar tetap waspada karena tipe kemampuan mereka masih belum diketahui. Meskipun pada awalnya mecha itu seperti menghalangi akselerator, namun tujuan utama mereka adalah untuk membawa klon Misaka. Setelah mengetahui hal ini, akselerator langsung pergi mengejarnya. Sedangkan Esther dan yang lainnya hanya bisa terdiam di tempat tersebut. Akan tetapi bagaimanapun juga dia harus pergi menghentikannya. Selain menciptakan mecha berisikan tubuh manusia super, Hishigata juga menggunakan teknik pembangkitan yang sangat berbahaya. Esther berkata, seorang necromancer saja kesulitan untuk mengendalikannya, apalagi untuk Hishigata yang pada dasarnya bukan seorang necromancer. Hishigata bisa mengendalikan mereka dari jarak jauh. Namun jika saja kekuatan mereka sudah melebihi batas, mungkin saja jiwa mereka akan mengamuk menghancurkan seisi kota. Di lain tempat, akselerator berusaha mengejar klon Misaka. Lalu ketika Hishigata mengambil alih kendali, dia menggunakan salah satu mecha untuk menghadapinya. Dia mengira satu mecha saja dapat menghentikan akselerator. Sebenarnya, kepribadian Hishigata yang dulu berbeda dengan sekarang. Diceritakan bahwa awal tujuan Hirumi dan Hishigata adalah menciptakan kekuatan level 6. Hishigata memulainya dengan melakukan eksperimen untuk mengetahui letak kekuatan super pada tubuh manusia. Dalam penelitiannya, dia menggunakan sukarelawan sebagai kelinci percobaan. Oleh karena itu, seorang necromancer seperti Esther sangat dibutuhkan. Esther menjadi jaminan untuk membangkitkan kembali sukarelawan yang mengalami kegagalan. Sedangkan Hirumi yang tidak memiliki tugas apapun menjadi semakin terobsesi dengan kekuatan level 6. Pada suatu ketika, Hirumi meminta Esther untuk berjanji. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, dia ingin supaya Esther melakukan sesuatu untuk menolongnya. Hishigata menolak permintaannya karena bagaimanapun juga dia tidak bisa membiarkan adiknya sendiri mempertaruhkan nyawa di dalam penelitiannya. Dia juga beranggapan bahwa kekuatan level 6 bukanlah sesuatu yang harus dicapai dengan mempertaruhkan nyawa. Setelah permintaan Hirumi ditolak kakaknya, Hirumi malah nekat untuk melakukan bunuh diri. Dia percaya jika Esther akan menepati janjinya. Dia membuat rekaman perpisahan hanya untuk Esther dan kakaknya, lalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Di dalam pesan itu juga, Hirumi berkata bahwa selama ini dia menyembunyikan laporan medis. Hirumi tidak ingin siapapun mengetahui jika dirinya tidak punya banyak waktu. Oleh karena itu, Hirumi sangat terobsesi dengan kekuatan level 6. Dia mengira
jika memiliki kekuatan tersebut, maka dirinya takkan mati, meski terkena serangan nuklir sekalipun. Dalam rekaman yang dia buat, Hirumi meminta Esther dan Hishigata untuk menjadikannya level 6. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, tapi dia sangat ingin mewujudkan impiannya supaya kematiannya tidak sia-sia. Oleh karena itu, mereka pun mencoba memasukkan tubuh Hirumi ke dalam peralatan yang selalu digunakan dalam penelitian. Dan ternyata, peralatan itu bisa bergerak seakan mempunyai kesadaran Hirumi. Dari sinilah awal mula terciptanya mecha yang berisikan mayat berkekuatan super. Kato, Hirumiを止められるのは私たちだけだ。行くぞ。了解、アドナイ。 Apapun yang terjadi, Esther harus menghentikan perbuatan Hishigata dan adiknya yang bernama Hirumi. Dia merasa semua ini bisa terjadi akibat kedatangannya. Di lain tempat, akselerator masih mengejar mecha yang dikendalikan Hishigata. Meskipun sulit untuk dikejar, tapi karenanya rencana Hishigata menjadi sedikit terhambat. Selain itu, akselerator juga bisa menemukan tempat persembunyian yang mereka gunakan. Di sana dia melepaskan koloni Misaka dari mecha, lalu berhadapan langsung dengan Hirumi dan Hishigata. Di saat yang sama, Hishigata berkata bahwa Esper peringkat 1 memang hebat. Kemudian perkataannya itu dijawab akselerator. Dia bilang tidak hanya suaranya saja yang membuatnya muak, tapi ternyata wajah Hishigata juga menurutnya memuakkan. Hishigata kemudian mulai menyombongkan diri. Dengan penelitian yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun, dia merasa bangga karena hasil penelitiannya bisa meningkatkan kekuatan Esper. Namun, akselerator beranggapan jika semua itu hanyalah rongsokan. Hishigata pun membantahnya. Dia mengklaim jika dirinya telah berhasil menanamkan kekuatan yang dimiliki klon Misaka. Dia percaya hanya dengan mecha yang diciptakannya saja sudah cukup untuk mengalahkan Esper nomor 1. Ketika akan menghancurkan mecha, akselerator dipindahkan ke tempat yang berbeda. Selain bisa memindahkan seseorang, ternyata mecha itu juga bisa memindahkan dirinya sendiri. Tampaknya, kemampuan dari klon Misaka mampu melakukan hal semacam itu. Di saat akselerator berhadapan dengan mecha, persiapan Hishigata untuk mengubah adiknya menjadi level 6 sudah selesai. Hishigata pun mulai menanamkan suatu formula kepada tubuhnya Harumi. Setelah Harumi terbangun, dia akan berubah menjadi Esper berkekuatan level 6. Akselerator masih berhadapan dengan mecha yang sudah berevolusi. Meskipun kekuatannya meningkat drastis, tapi akselerator langsung menyadari kelemahannya. Dia menggunakan cara khusus agar komponen di dalam mecha tidak lagi berfungsi. Dengan begitu, maka dengan mudahnya dia bisa menghancurkan semuanya. Namun, Hishigata tidak merasa kecewa karena tujuan dia untuk mengubah Hirumi dapat tercapai. Saat itu, Esther berhasil menyusup ke dalam ruangan penelitian. Dengan menggunakan senjata yang telah disiapkan, Esther berharap bisa menghentikan tindakan Hishigata. Tak lama setelah dirinya terbangun, kekuatan level 6 di dalam tubuh Hirumi pun mulai bangkit. Esther sedikit kebingungan dengan sifatnya, karena persis seperti Hirumi sebelum meninggal. Namun karena Hishigata sudah ditusuk oleh Esther, Hirumi langsung mengamuk dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Pada saat itu, Esther dan Hasami menyelamatkan diri sambil membawa Hishigata. Saat itu, Hishigata berterima kasih kepada Esther. Dia bilang sesekali mereka memang pernah berbeda pendapat, tapi berkat dia juga penelitian mereka pun akhirnya selesai. Hishigata merasa senang karena Hirumi sudah mendapatkan tubuh yang sempurna, beserta kemampuan yang juga sempurna. Namun, Esther membantahnya karena dia tahu bahwa orang yang dia maksud bukanlah Hirumi yang dia kenal. Sebenarnya, dia adalah arwah semu yang lepas kendali. Hanya saja ada beberapa ingatan Hirumi yang tersisa pada dirinya. Jiwa semu merupakan perwujudan dari harapan seluruh keluarga Rosenthal. Nenek moyang Esther sejak awal menjadi necromancer dengan harapan untuk menciptakan golem yang sempurna. Jiwa semu itu berkata, harapan keluarga Rosenthal selama 400 tahun lamanya akan terwujud. Namun semua itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Alasannya karena jiwa tersebut sudah bercampur dengan jiwa kepala keluarga Rosenthal di generasi sebelumnya. Seseorang di masa lalu menggunakan teknik necromancer untuk berbuat kejahatan. Akibatnya, jiwa yang seharusnya mematuhi Esther malah berubah menjadi monster yang jahat. Jiwa tersebut bernama Isaac. Isaac merupakan kepala keluarga Rosenthal di masa lalu. Esther menyesal karena tidak menyadari hal tersebut. Akibatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Isaac berniat menjadi golem yang tidak dapat dikendalikan.
Kemunculan golem raksasa membuat sisi kota menjadi tidak berwarna. Akselerator dengan tenang berjalan menghampirinya. Kemudian dia bertanya, apakah wujud seperti ini yang dia inginkan? Kemudian monster itu pun menjawab, inilah impiannya, wujud dewa impian Rosenthal yang mampu menodai kehidupan dan mempermainkan kematian. Memakai jiwa sempurna serta tubuh sempurna itulah perwujudan dari dirinya. Setelah mendengarkan hal tersebut, akselerator hanya menjawab bahwa perkataannya konyol sekali. Dia menyuruhnya untuk melakukan hal ini di tempat lain saja. Meskipun pada awalnya akselerator terlihat tenang, tapi ketika Isaac mengusik masa lalunya, dia pun terlihat marah. Akselerator memang pernah membasmi puluhan ribu manusia. Namun jika kematian mereka dimanfaatkan untuk hal semacam ini, dia tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu, dia pun menyerangnya secara terus-menerus. Dia akan terus menghabisinya sampai tak tersisa. Di saat Esther menyerah dan terlihat tidak berdaya, akselerator mencoba untuk menenangkannya. Meskipun dengan sikap dingin dan juga perkataan yang kasar, tapi sepertinya dia berhasil memotivasi Esther untuk berjuang. Perkataannya membuat Esther ingat dengan janjinya bersama Hirumi. Untuk menyelamatkan Hirumi, dia akan menggunakan belati yang sudah disiapkan. Belati itu merupakan sebuah senjata berisikan sihir khusus yang dapat digunakan untuk menghentikan semuanya. Akselerator, Esther, dan yang lainnya memasuki bangunan sekolah. Hisegata juga ikut membantunya karena dia mengetahui rute tepat menuju ruangan tempat Hirumi berada. この上です。イサクの本体はこの上に。ようやく着いたか。 Setelah menelusuri rute yang ada dan melalui banyak rintangan, akselerator pun sampai ke tempat tujuan. Namun, tiba-tiba saja kekuatan monster itu meningkat dengan pesat. Isaac sepertinya sudah melakukan evolusi menjadi golem yang dia inginkan. Dengan melahap orang saja, kekuatan Isaac bisa terus meningkat. Namun, ketika Isaac akan membuat kehancuran lebih besar, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh kesadaran lain yang ada dalam tubuhnya. Di saat itulah, akselerator dan juga rekan-rekannya kembali melakukan perlawanan hingga pada akhirnya monster itu bisa dikalahkan dan untuk sesaat Esther bisa bertemu lagi dengan Hirumi. Lalu tak lama kemudian Hirumi bersama dengan seluruh kegelapan menghilang secara perlahan. Yang tersisa hanyalah monster raksasa yang sudah tidak bernyawa. Namun di dalam monster itu terdapat energi yang sangat besar. Hal ini dapat menghancurkan sisi kota karena ledakan besar. Untuk menahan energi supaya tidak meledak, di saat terakhir akselerator berjuang menggunakan seluruh kemampuannya. Berkat aksi hebatnya itu, akselerator berhasil menjadi pahlawan yang menyelamatkan banyak orang. Setelah kota akademi kembali damai, dia pun menjalankan masa rehabilitasnya.